pelajaran. Mari kita doa bersama, tapi saya minta ketua kelasnya bimbing doa. Yuk mulai. Sebelum kita melalui pembelajaran pada ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Apa izin? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit diberi kesehatan sehingga besok bisa sekolah kembali ya anak-anak. Mungkin anak-anak kemarin sudah belajar tentang pencernaan. Ya, pencernaan yang sudah kita tunjuk kemarin, pembelajarannya sudah diterapkan di kelas ini dengan praktek dan hasil pengamatan. Saya ingin tahu alat pencernaan itu apa saja sih? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Oke. Alat pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia itu apa saja? Satu, Mulut. dua, Tenggorokan. hati, Lambung. lambung, Lalu empedu. Kurangi. Apa lagi yuk? Ada pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, kita hapus. Ya, alat pencernaan itu sudah kita lewati. Kita sebelumnya, belum masuk materi, saya mau bagi link untuk kalian kuis di grup. Ya, buka HP-nya masing-masing. Masing-masing. Di situ soalnya seperti apa? Kita lanjutkan ke apersepsi. Jadi materi kita hari ini, apakah anak-anak membutuhkan pernapasan? Betul. Ya. Perlu banget ya. Jadi gas apakah yang kita butuhkan dalam pernapasan? Apa? CO2 dan O2. CO2 itu kayak mana? O2 kita hirup, CO2 kita keluarkan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita tahu fungsi struktur pada pencernaan, pada pernapasan manusia. Itu yang kita tahu bahwa pernapasan kita mulai dari organ-organ kita, dari seluruh kita ini kita detil masing-masing, apa fungsinya, apa masing-masing hidung atau mulut. Di situ salah satu
bahwa hari ini pembelajaran mulai, kita lihat video. Nanti dari video itu kalian menangkap hasil pengamatan, bisa menjawab diskusi hari ini. Bisa? Bisa. Silakan anak-anak cari kelompok dulu. Kelompoknya berapa di situ? Saya ambil karena 27, coba dibagi 5 kelompok. Silakan cari kelompok masing-masing.
untuk melindungi saluran pernapasan. Yang selanjutnya, batang tenggorokan. Kalau di ayam itu kayak sebangsa per atau paralel, ya ada renggangan. Dengan laki dengan perempuan itu akan terlihat jelas di bagian kecil ini. Ya, jadi ada cabang kanan kiri. Kalau mungkin anak-anak pernah melihat di hewan, mungkin anak-anak melihat di hewan itu ternyata batang tenggorokan itu seperti spiral, bentuk spiral dan elastis, kenyal. Dia nggak berbentuk daging bukan, tetapi tulangnya seperti perumana itu terlihat jelas. Fungsinya di situ adalah jalan masuknya keluar udara dari paru-paru. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu cabang tenggorokan, yaitu berfungsi membawa makanan ke perut dan rangkaian membawa udara ke paru-paru. Ini cabang tenggorokan. Ini kalau istilahnya orang bilang di sini kalau kelihatan orang kurus itu kelihatan di sini rongganya ya. Pada saat lehernya kelihatan itu kelihatan. Jadi fungsinya adalah sebagai membawa makanan ke perut dan rangkaian membawa udara ke paru-paru. Jadi kalau kita masukkan susupan makanan itu jangan sampai dalam keadaan masih besar. Makanya punya ini pencernaan yang kemarin kita bahas itu dalam berapa kali kita putaran untuk mengunyah. Nah, disinilah menerimanya, jangan sampai terlihat besar-besar pada saat kita makan masih dalam keadaan pembulan besar. Ini akan timbul kesedak di sini. Yang selanjutnya yaitu karbon dioksida. Sehingga pada saat kita mau masukkan udara itu jangan sampai banyak memasukkan, akan kesedak juga, tapi dengan sendirinya ada aturan-aturannya. Makanya ada siapa sih yang sanggup bernafas sekian menit itu siapa? Renang itu. Orang yang melakukan renang itu kan menahan pernapasan sampai 15 menit sampai 20 menit itu tahan mereka. Karena salah satu organ dari mereka itu adalah pernapasannya. Dan pernapasan itu diimbangi dengan jantung yang sehat. Barulah dia bisa bertahan di lingkungan yang tidak terbuka. Mungkin kalau kalian di ruangan tertutup nih, pengap apa kayak mana, itu mungkin nafas juga berkurang. Itu rasanya bau, tersengat kita nafasnya. Padahal enggak ada yang menghalangi sampai hidung kita, cuma baunya itu yang menyerat di selaput kita itu bertambah. Oke. Selanjutnya terakhir yaitu paru-paru. Dia salah satu menjadi pertukaran karbon dioksida. Apa maksudnya ya pertukaran itu? Yang kita masukkan, kita keluarkan itu dia ini yang nyimpen. Makanya kalau istilahnya saya kembalikan besok materinya tentang asap ini. Ini karbon dioksida. Pertukarannya di mana? Pertukaran itu ternyata penyimpanan apa ya? Penyimpanan asap, penyimpanan makanan, penyimpanan karbon itu ada di sini. Makanya ada yang dibilang karena dia menampungnya dari jenis istilahnya penyakit. Cukup? Saya kira lihat video ya. Dari video itu akan dibagikan dengan tugas kalian, tapi kalian disimak dulu dari apa lembar kerja siswa itu diamati, nanti bersambung dengan video yang saya sampaikan ini ya.
hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung? Halus ini berfungsi untuk menyerap udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Aku pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, silakan dikerjakan diskusinya. Nama kamu ini kan apa? Di mana sih? Di nomor 6 atau nomor ini? Nomor 6. Nomor ini apa? Tenggorokan. Ini terakhir. Nomor 7 tenggorokan. SCC digendong gitu sih. Pernapasan dada dan pernapasan perut ada di video. Iya tuh ya. Yuk, ke depan. Kelompoknya bareng-bareng. Lagi yang satu. Kelompok berapa? Kelompok dua. Silakan ayo. Jadi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi hasil jawaban kami. Sama seperti yang telah Bu Rodia jelaskan, kami akan menjawab nomor 1. Jadi bagian organ sistem pernapasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru.
Jawaban nomor 2, kenapa bernapas yang baik itu dengan menggunakan hidung? Karena hidung memiliki bulu-bulu yang dapat menyaring bulu-bulu dan selaput lendir yang dapat menyaring kotoran seperti debu atau kotoran kotor lainnya. Jadi kesimpulannya dari pengamatan kami adalah struktur dan organ pernapasan manusia terdiri dari mulut, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Dan pernapasan itu terbagi ada 2 macam, yaitu terdiri dari pernapasan dada, yaitu pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Yang kedua, bernafas dengan perut. Pernapasan yang dilakukan dengan bantuan diafragma, yaitu otot besar memisahkan rongga dada dan perut. Sekian dari kami, kalau ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang baik. Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari video tadi. Yang pertama, jadi yang nomor 8 itu rongga hidung, yang ke-7 faring, yang ke-6 laring, yang ke-5 trakea, yang ke-1 paru-paru, kedua bronkeolus, yang ketiga bronkeolus, yang keempat alveolus. Jadi, mengapa hidung baik untuk bernafas? Jawabannya adalah Sebab bulu hidung menyaring sebagian kotoran yang di hidung. Hidung juga terdapat lendir yang dapat menjebak benda-benda kecil yang berbahaya. Kesimpulan dari pengamatan gambar. Kesimpulannya adalah sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuat gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Kesimpulan lainnya adalah bernapas terjadi ada 2 macam, yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. 2. Pernapasan perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau posisi diafragma mendatar. sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apakah bagian-bagian organ sistem pernapasan pada manusia? Nomor 1 itu paru-paru, nomor 2 bronkus, nomor 3 bronkeolus, nomor 4 alveolus, nomor 5 trakea, nomor 6 laring, nomor 7 faring, dan nomor 8 rongga hidung. Nomor 2 saya, kenapa pernapas yang baik itu dengan menggunakan hidung? Karena pernapas dengan menggunakan hidung merupakan organ utama penciuman manusia dan berperan sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh. Jadi kesimpulan dari organ pernapasan manusia yaitu kesimpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari dalam.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau maju lagi? Masih satu kayaknya nomornya. Ayo. Yuk, masih dua. Ya, satu lagi yuk. Satu lagi ya. Kelompok 1 ya. Yuk. Oke, silakan yang terakhir nih. Ayo. Ladies. Ya, ini yang terakhir ya. Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, peserta didik mengamati bagian-bagian organ sistem pernapasan yang benar. Jadi, sistem pernapasan manusia itu yang pertama paru-paru, kedua bronkus, ketiga bronkiolus, keempat alveolus, kelima trakea, keenam tenggorokan, ketujuh laring, dan kedelapan adalah hidung. Kenapa bernapas yang baik itu dengan menggunakan hidung? Karena hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah yang bertugas untuk menangkap udara. Hidung juga berfungsi sebagai indera pencium. 3. Kesimpulan dari pengamatan gambar. Jadi kesimpulannya adalah gambar di atas merupakan urutan sistem pernapasan pada manusia yang benar, dan pernapasan manusia itu terjadi ada dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, hasil presentasinya memang luar biasa. Dari nomor 1, 2, 3 sampai 5 ternyata ada yang pendapatnya berbeda. Ini hanya tempatnya aja. Artinya gini, umpamanya pernapasan perut dan dada, dia hanya menunjukkan apa maksud dari pernapasan dada dan perut. Tetapi ada yang menyimpulkan bahwa kenapa terjadi ada pernapasan dada dan perut. Apakah dari mulut, apakah dari hidung, itu harus ada urutannya ya. Bukan terus istilahnya mungkin di situ tagnya gambar, itu memang ada kesalahan, saya maaf sebelumnya. Di situ saya cuma ngasih konteks aja bahwa nomor 1 seharusnya ada di rongga hidung, gitu, seharusnya gitu. Karena kaitannya dengan pertanyaan di bawah, urutkan yang sesuai, yang benar. Tapi kalau menunjukkan gambar di bawah ini memang dia rongga hidung, tetapi harus ngomongin apa rongga hidung di dalam pernapasan itu. Gitu ya? Nah, jadi pernapasan itu dimulai dari rongga hidung, dan rongga hidung itu tadi anak-anak menjawab bahwa ada selaput yang memang harus ada di masing-masing orang, dan usia pun ada. Tetapi apa sih fungsinya? Dan selaput itu adalah salah satu adalah melindungi dari masukan kotoran yang ada di lingkungan kita, atau mungkin pada saat kita menghirup. Gitu. Jadi ada konteksnya bahwa pernapasan ternyata ada saringannya. Seperti kita mau makan juga ada saringannya. Itu pernapasan. Yang kedua di situ adalah faring. Faring di sini salah satunya adalah penggerak jalannya masuknya keluarnya udara ke paru-paru, jalannya masuknya udara ke paru-paru. Pada saat kita hirup, kita tertekan di bagian belakang tenggorokan, dan itu kita masukkan ke paru-paru. Sehingga mungkin kalau istilahnya ada anak yang mungkin kena flek ya, kalimatnya ada flek itu tersedapnya adalah asap yang dimana di lingkungan itu kotor. Sehingga bahasa kita adalah serapan yang ada di paru-paru ternyata bisa menyimpan udara yang kita
jagalah kebersihan, ya, jagalah lingkungan kita supaya kita terlihat bersih, supaya kita juga menghirupnya juga enak. Gitu. Jadi pada saat kita pengennya menghirup udara karena lingkungannya sehat, otomatis kita enak untuk kita rasakan. Terutama nih kalau anak-anak, saya jujur aja, pada saat istilahnya kaos kaki bau, ya toh? Karena saking lama kita pakai, ternyata kaos kaki ini terasa bau. Nah, satu yang kedua, mungkin karena badan kita juga terasa bau. Bisa jadi pada saat jam-jam terakhir sudah lamanya kita bergerak sehingga mengeluarkan keringat, baunya luar biasa. Itu juga mengganggu pernapasan kita. Selanjutnya pada saat mungkin kalian makan, mungkin pete, mungkin jengkol, mungkin, nah itu kan tanpa sengaja kita mengeluarkan asap di lingkungan kita. Itu juga salah satu adalah mengganggu pernapasan kita karena kita menyerap, apalagi pada saat kita ngobrol nih bareng-bareng. Ngobrol bareng-bareng ini terasa baunya apa sih? Oh ternyata bau ada di mulut kita. Ternyata bau ada di mulut kita. Mungkin sudah lupa, tapi ada yang penangkalnya, yaitu tulang-tulang yang ada di dada kita untuk menjaga salah satu paru-paru, jantung, itu adalah di bagian tulang rusuk ini. Nah ini masing-masing perbedaan dari pernapasan antara perut dan dada. Di situ ada bahasa kita adalah pada saat kita rileks, itu ada ternyata tulang rongga dada, gerak tubuh atau rusuk itu berkontraksi ke perut sehingga tulang rusuk itu merongga ke paru-paru, membiarkan mengecil. Artinya apa? Pada saat dada kita menghirup, yang biasanya anak-anak tuh ada gerakan yang sifatnya memaksakan diri, yaitu lari. Pada saat kita lari kan menahan pernapasan sehingga perut kita itu mengecil. Karena untuk menahan tenaga untuk bergerak. Apa itu? Lari. Sedangkan yang perut ini supaya kita biasanya kalau orang melahirkan di perut pernapasannya, jangan sampai kita salah. Artinya bahwa di pernapasan perut itu yang melambungnya mana? Yaitu bagian perut, mengecil rongganya, sehingga pada saat kita mau menghirup otomatis perut ini membesar. Pada saat kita mengeluarkan bakal mengecil. Nah itulah kaitannya dengan O2 dan CO2, sehingga ada standarnya untuk pernapasan yang ada di tubuh kita. Ada kalanya kalau istilahnya kita mau napas karena terganggu, tersedak, itu mungkin lingkungan kita bisa bilang. Selanjutnya ada kalimat bahwa nama tulang apa istilahnya hidung yang mungkin kalau istilahnya saya ambil contoh bahwa ternyata di hidung ini ada yang pernah kejadian bahwa tulangnya itu membengkok. Apakah itu akan mengganggu pernapasan? Oh tidak, tetap tidak, karena masing-masing arah jalannya itu tetap akan dibantu oleh selaput. Gitu ya. Jadi kalau istilahnya tadi di sini urutannya salah, saya minta maaf karena seharusnya ini adalah urutan bagian pernapasan itu apa saja. Dengan gambar ini kalian sudah paham sehingga mana-mana yang kita terapkan di gambar ini sesuai. Artinya pada saat kemarin itu pencernaan itu sama dengan pernapasan. Ada yang mungkin anak-anak yang dari hasil pengamatan atau soal link yang saya sampaikan tadi ada yang kurang paham, silakan. Soalnya 5 tadi ada yang kira-kira susah sekali untuk dijawab. Ayo, ada? Ya. Apa? 5 itu nanti akan hasilnya grafik ya, hasilnya yang kita. Tujuannya untuk apa sih? Saya pengen tahu 11
sebelum kita belajar itu tes dulu. Kan anak-anak kalau sudah melakukan kegiatan mungkin istilahnya mau ujian, itu kan belajar dulu. Iya, terus tes. Tapi ini enggak, ini sebelum kalian belajar, kemampuan dari yang kalian miliki sebelum belajar membuktikan bahwa materi yang saya sampaikan itu paham. Nah, kebetulan buatkan 5 itu tadi untuk bisa menjawab. Oke? Ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada asal waktu. Ayo. Halo. Hai. Capek? Ngantuk? Ngantuk? Coba saya perhatikan kalian pegang tangan kanan tapi kalian harus jadinya tangan kiri. Masuk? Kalau saya bilang kanan, kalian nunjuk ya? Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Kiri. Ada yang lupa kan? Saya ulang lagi, yuk. Ada hukuman, Bu. Ada yang hukuman. Ada yang kanan? Ada yang kiri? Ya, tapi kebalikan antara kanan dan kiri. Ayo angkat tangan yang kiri. Dia salah Apa sih? Ayo. Ayo angkat tangan kiri. Asik sama. Angkat kanan kiri. Nah, dia kanan kiri. Angkat kanan kiri. Kanan. Kanan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya tanya dulu. Apakah fungsi dari pernapasan O2? Siapa yang biasa? O2. Kenapa dibutuhkan O2? Ayo. Dibutuhkan O2? Untuk apa O2? Bernapas. Untuk apa O2? Menghirup. Nah, kalau nggak kita ambil pernapasan ke mana kita? Apa fungsinya untuk CO2? Mengeluarkan. Itulah fungsi dari pernapasan yang kita terapkan di hidung, terbantu oleh selaput udara. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa alasannya kalau enggak? Mengganggu pernapasan. Mengganggu pernapasan? Kalau bau kaos kaki itu terasa enak, kenapa? Ya terasa enak. Alasannya apa? Udaranya kalau panas terasa dengan selaput itu akan terkabul di bagian selaput. Di selaput itu tidak bisa menerima kotoran dan menerima bus itu bisa, tetapi kita tidak bisa menerima bau yang ada di lingkungan kita. Terakhir. Ayo. Terakhir. Jangan ngantuk, masa jam segini ngantuk. Yuni. Tadi hasil presentasinya, faring itu di mana tahu letaknya di faring itu? Faring kalau di leher macet di mana? Faring itu di mana? Di sini. Mana? Faring itu di mana? Di sini. Ya. Di samping. Faring itu di samping. Di belakang sini. Nah,
hari ini kan ada terapi. Kalau batang tenggorokan itu gimana? Ya, batang tenggorokan itu ada di leher seperti per itu. Ah, sampai di bawah itu ada nama apa? Yang nyapang kanan kiri? Hah? Bronchiolus. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau trakea yang mana trakea? Ini nih organ nih. Contohkan organ aja. Trakea itu yang mana? Di tengah? Sini. Yang mana itu? Dekat di batang tenggorokan bukan? Ya. Paru-paru di bawah? Ya. Apa istilahnya cabang tenggorokan. Jadi disitulah letak-letak kalau kita lebih ini, maaf ngomong di lab itu memang alat pernapasan kurang lengkap, jadi saya tampilkan video aja, ya video aja. Dan yang kedua mungkin dengan gambar dengan video itu sudah cukup. Jujur aja ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai materinya? Tidak. Saya boleh tanya. Boleh ya? Oke. Mengapa kita bernapas dengan menggunakan hidung? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Kok napas menggunakan hidung? Ayo. Itu aja. Oke, yuk, apa? Karena di hidung terdapat saku lendir dan bulu-bulu halus yang menyaring debu atau kotoran yang ikut masuk bersama udara. Oke, sip. Bahwa pernapasan hidung itu ternyata ada selaputnya, supaya selaput itu menerima kotoran yang ada di luar sana. Yang kedua, masih sanggup? Masih. Ya, masih sanggup. Di situ tadi ada pernapasan perut dan dada. Oh, ada dua pernapasan. Kan seharusnya satu aja, nafas hidung gitu aja kan? Tetapi di situ ada namanya pernapasan dada dan perut. Apa ya yang dimaksud itu? Yuk, dada apa? Perut apa? Yuk. Pernapasan dada yaitu pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang, rusuk atau interkostal. Sementara pernapasan perut, pernapasan yang dilakukan dengan bantuan diafragma, yaitu otot besar memisahkan rongga dada dan perut. Oke. Nah, itulah hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi pada sistem pernapasan manusia, sehingga kita tahu letak-letaknya mana pernapasan di manusia itu hidup di mana, trakea itu yang di mana, ya, paru-paru di mana. Kalian lihat di situ di HP. Nah, sekarang kita lihat. Halo. Hai. Supaya kita tidak capek di tangan, kita sudah capek kita belajar, supaya kita relax, itu kalian mau apa? Yuk silakan. Ada yang mau nyanyi? Ya ada? Gak ada ya? Kita akhiri. Kita ketemu lagi di besok di hari Rabu. Kita masuk ke materi pernapasan tentang bahayanya tentang merokok atau asap yang ada di lingkungan kita. Cukup? Saya akhiri.